Ini gara-gara Peggy nih. Gua Peggy Setiawan si kuli bangunan yang gak ada adabnya nih. Gara-gara masalah gue bilang Peggy Setiawan kagak punya adab. Rame. Bukankah itu salah? Salah di mata siapa? Agama? Di mata aku enggak. Nah guys, ini udah bukan hal yang harus dinilai lagi, tapi ini harus ditindak. Perkataan Nikita Mirzani ini ya ada efek sampingnya. Ada efek sampingnya loh. Kenapa? Salah satu dia memojokkan hajar yang namanya Peggy Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Bayu Raden 69. Seperti biasa kita mau reaction video yang lagi viral di TikTok ya. Yang belum subscribe dulu lah guys ya. Yang sudah subscribe aku doakan semoga lancar rezekinya, saya selalu dimudahkan segala urusannya. Yang belum subscribe, like, komen ya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Seperti biasa kita mau reaction video yang lagi viral. Ini ada video dari kakak cantik nih, kakak cantik. Kita tengok bareng-bareng videonya. Gimana videonya, kita simak bareng-bareng yuk. Let's go, check it out. Mirzani mukanya udah gawat kali, tuh nggak tahu dirinya, dia ngata-ngatain orang lagi. Ngata-ngatain orang, fisik orang kayak gini. Itu kalau kita ya mengucap di dalam hati, ya ampun gitu ya kan, gila nih orang kayak gitulah. Jadi buat bapak-bapak yang sor kali sama dia, itu plastik pak. Kalau bapak pegang keras dia ya. Itu plastik pak, kalau bapak megang keras ya. Plastik guys, tapi gede guys. Kalau hidungnya kena tonjok juga penyet lagi hidungnya, bahaya, kasihan dia. Jadi kalau buat kalian ya, jangan pernah takut dengan Nikita Mirzani. Dan Nikita Mirzani silahkan, gue tidak pernah takut dengan lu mau laden atau tidak, lu mau bongkar gue atau tidak, gue tidak takut. I don't fucking care about you ya. Wow, jadi orang kayak gini video-videonya aja bisa dia nunjuk-nunjukkan selengkinya. Kalau di ini bisa dia pegang-pegang titiknya Sule waktu di podcast gitu kan. Itu yang katanya bermartabat. Enggak malu bapak-bapak polisi foto-fotoan sama dia. Enggak Martabak kak, kurang paham awak kak. malu bapak polisi ngundang dia joget-joget kayak gini-gini. Saya malu bapak, malu saya bapak ya. Itu palsu semua pak, kalau dipegang keras ya. Kak hidungnya pun parah banget pak, mukanya astagfirullahaladzim. Jadi kalau dia ngata-ngatain fisik orang, ngata-ngatain status sosial orang, dia itu pun berangkat dari nggak kaya. Dari apa? Katanya dia anak si ini, anak itu nggak ada. Dia aja pernah minta duit sama tukang parkir. Jadi kita harus sadar diri, bercerminlah sebelum bicara. Itu sih saran gua, saran kasih sayang untuk Nikita Mirzani. Karena sayang nanti kalau nantinya aku adalah bagian daripada yang menegakkan keadilan untuk menjebloskanmu ke penjara ya. Kasus judi online tolong diusut, jangan cuma bilang ini kasus lama. Betul. Dia situsnya udah nggak ada lagi. Ada atau tidaknya situs, pada saat situs itu ada kan dia menjadi bintang judi online. Tangkap. Gua nggak percaya dengan institusi Setuju banget sama kakak ini, sama kakak Senzabela ini. Aku setuju banget kak ya. kalau Nikita Mirzani tidak ditangkap. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia telah disakiti hatinya dan kecewa kepada institusi Polri gara-gara perkataan Nikita Mirzani yang selalu bilang, emang bisa nangkap gue? Coba aja tangkap gue. Emang lu punya duit bayar polisi? Itu perkataannya, videonya beredar di mana-mana. Kita dukung terus Polri untuk membenahi badan institusinya agar yang menjabat adalah orang-orang yang tepat, karena masih banyak sekali polisi baik tapi sayangnya tidak naik pangkat sehingga tidak punya power. Salam merdeka. Aku setuju aja guys. Kalau untuk kebaikan, aku pribadi setuju ya. Ini ada video menarik lagi guys dari abang-abang kami nih. Seperti biasa guys, tentang seputar yang viral nih dari abang kami nih. Let's go. Hidup lu apes banget semenjak kenal Nikita Mirzani? Pada saat itu. Oke, pertama kali perkenalan. Kayaknya semua yang kenal dia apes deh. Yang brojol juga dari rahimnya juga kayaknya kena apes deh. Amit. Jabang BI gue. Percuma sih mau diapain juga, mau diomongin, nggak akan pengaruh gitu. Buat dia apa yang dia cita-citakan yang penting udah tercapai.
Dengan cara apa dia tercapai, cuma dia sendiri yang tahu, dia sendiri yang rencanain, dan dia sendiri yang nikmatin gitu kan. Jadi sampai detik ini apa yang dia lakukan, mau dihujat, mau diapapun juga, nggak akan ngaruh. Dia nggak akan peduli. Yang dia cuma peduli bagaimana hidupnya bisa lanjut dan bagaimana dia tuh bisa menikmati apa yang menjadi cita-citanya dulu gitu. Karena untuk jadi artis juga memang ya nggak ada apa-apanya gitu. Dia sangat menyadari diri bahwa dia nggak punya dia nggak berkompetensi, nggak punya potensi apa-apa gitu untuk bisa meraih cita-citanya jadi artis. Karena ya itu, dia tidak bisa apa-apa. Dia cuma bisa apa yang dia lakukan sampai saat ini yang sudah diketahui semua orang, ya itu yang cuma dia bisa gitu. Salah satunya ya jadi pembicaraan banyak orang ini. Cita-citanya supaya dia bisa jadi pembicaraan banyak orang. Kita juga kan, ya Allah, kita bodoh amat sih kita ini orang-orangnya ngeladenin dia gitu. Tapi ya itulah namanya manusia itu penasaran, terus jadi pada saat kita gedek, pada saat kita mungkin emosi atau apa, nah itu yang dia pengen gitu, itu yang dia cari supaya dia tetap, karena dia kalau mau menunjukkan potensinya atau prestasinya dalam dunia keartisan, dia nggak ada, dia nggak punya, dia nggak bisa gitu. Yang pada akhirnya ya bisnis dia yang dia pertahankan sampai sekarang, ya selalu dia mempertahankan dari sisi fisik. Karena apa? Bisnisnya dia berhubungan dengan fisik. Yang orang bilang bisnis itu, yang kalau ditaruh di jari gitu suka, aduh susah gitu. Apa bang? Sejenis apa? Umbel? Lendir? Apakah bang? Nggak paham aku bang, aku masih polos. Ya, jadi guys, kita juga kepancing sih. Tapi ya, namanya juga media sosial. Dan dia menjadikan media sosial sebagai tempatnya dia untuk tetap eksis. Tanpa media sosial, ya paling dia juga cuma jualan rujak. Atau masih kayak dulu, sebelum Take Me Out. Cuman Masih ya, ingat, Bang? Bang Kiki ini aja nggak sadar kalau dia hanya mengandalkan ini, yang lengket-lengket itu loh, kalau taruh di jari. Itu umbel bang, apa umbel apa lendir? Nggak paham aku bang, aku masih polos bang ya. Aku polos, aku anak kampung, anak desa bang ya. Sampai sekarang ya itu udah takdirnya, itu udah jalan hidupnya gitu ya. Kita hanya bisa mendoakan semoga semuanya baik-baik saja. Itu aja sih. Betul ya. Udah nggak tahu mau ngomong apa lagi. Ya bang. Kita doakan yang terbaik-baik aja lah bang ya. Kita nyimak sambil doakan aja. Kalau untuk kebaikan aku setuju bang. Tapi kalau untuk yang agak-agak jahat, aku juga kurang setuju. Ini ada video lagi dari Bu Widya guys. Dia keras lantang kali, dia cakepnya guys ngomongnya. Aku suka sama Bu Widya, selalu lantang membicarakan menurut saya pribadi sih kebenarannya. Nggak tahu lah, kalian kalau yang pro yang nggak pro juga komen guys ya. Ini ada video dari Bu Widya, kita simak bareng-bareng. Let's go cekidot. Untuk seseorang yang sayembara cari AF, jangan bohong kalau nggak tahu AF di mana. Sosok gedek, sosok ini, ya. Ada kabar tuh, ya AF nggak bisa keluar, dijemput oleh seseorang dari rumah bapaknya. Benarkah kalau AF itu dipasung? Sejauh ini kasus Vina, ya, kasus Vina ini kok Bapak Kapolri kita belum gercep mengusut dalam ini. Kenapa ya ada orang yang sampai sayembara? Mungkin dia ada rasa takutnya ya. Kalau nggak nyenggol nggak makan nih. Kalau nggak nyenggol nggak makan. Iya, itu lagi kata-kata sekarang yang lagi tren lagi viral. Kalau nggak nyenggol nggak makan guys. Aku juga sukanya nyenggol. Ada takutnya kan? Kenapa? Ya suatu saat dia akan terbongkar. Nih Dede,
ya mau menyelamatkan yang 7, akan terbongkar. Kenapa? Pengakuan si Dede banyak yang menyamain dengan saksi-saksi yang lain, ya kan? Kita tunggu aja, ya. Di mana AF? Nggak mungkin dia nggak tahu AF itu di mana, bro. Sampai dia adakan sayembara 500 juta untuk tangkap AF. Kalian percaya dengan omongan itu? Kalian percaya dengan omongan 500 juta? Kalau kamu... Kalau aku sih kayaknya nggak percaya guys. Yang 100 juta dulu masih ingat nggak kalian? Apalagi yang 500 gitu loh. Oh ini tinggal disembur aja, ya kelar kamu. Kenapa kamu lihat-lihat konten saya jadi panas? Kenapa kamu lihat konten saya jadi panas? Saya tanya, kenapa lihat konten saya jadi panas? AF kamu tahu kan? AF memang lagi dicari. Suatu saat akan ketahuan ini sandiwara rekayasa siapa. Memang akan melibatkan banyak orang. Terutama saya, ya, teriak di sini sebagai rakyat jelata, ya, butuh keadilan untuk orang-orang para kuli bangunan rakyat jelata yang dipenjarakan tidak bersalah, ya kan? Dengan kasus, jangan dibilang kalau AF ngarang-ngarang, jangan dibilang ini kasus yang namanya kecelakaan tunggal. Kalau sebut yang namanya kasus kecelakaan tunggal makin ramai ini kasus, ya. Kita bisa bicara itu, kata lo, orang bodoh, orang TKW, orang itulah, bersetan dengan omongan itu, ya. Kita fokuskan ke kasus ini. Lo kemarin, ya, jelas-jelas di situ ngomong nggak pernah ngikutin yang namanya kasus pinah ini. Lo kan cuma nyinyir, nyenggol-nyenggol sana, nyenggol-nyenggol sini. Kemarin serang-serang Peggy Setiawan. Yang saya suarakan sebagai rakyat jelata, ya, sebagai rakyat jelata menyuarakan agar, ya, orang yang memfitnah namanya Peggy Setiawan itu bisa bebas. Yang dukung namanya Peggy Setiawan itu bukan saya sendiri. Saya harus berpower. Karena kami rakyat jelata yang kamu hina, ya, yang kamu hina-hina itu, kamu orang terkaya di Indonesia ini, ya. Ya, artis yang kelas papan atas yang suka menghina-hina rakyat jelata miskin, tembok jamuran, muka bintik-bintik kayak kodok dan sebagainya itu. Ingat polesan kamu itu apa, ya? Tai dibalut sama emas tetap aja bau, ya. Nggak bakal dia berubah jadi berlian, ya. Meskipun dia dibalut pakai emas, yang namanya tai tetaplah tai, ya kan? Tai tetaplah tai, dibalut pakai emas model kayak gimana pun tetap aja kecium busuknya. Itulah tai, dibungkus model bagaimanapun tetaplah tai. Kasus ini kamu tidak pernah mengikuti apapun. Ya, baru sekarang, kenapa? Salah apa keluarga Peggy Setiawan sama Anda di sana? Sembur sana, sembur sini. Nggak ngetop lagi apa gimana? Nggak punya job lagi apa gimana? Ya, kami tetap, ya, fokus ke kasus ini. Jangan kamu pecahin fokus ini, ya. Jangan kamu pecahin, jangan kamu alihkan kasus pinah ini, ya. Kamu silakan mengamati di sana, ya. Kenapa? Konten-konten saya yang kamu simak, kata kamu itu, kok kamu jadi panas? Bintang itu memang banyak orang yang terlibat dalam kasus ini, ya. Banyak orang yang terlibat. DPO itu masih 3 yang belum ditemukan, ya kan? DPO itu, asal tahu kamu kenapa kok jadi panik gitu dengan konten-konten Widya? Kok jadi panik konten-konten Widya? Simak aja di sana, ya. Kenapa? Daftar DPO itu, ya, sejak kejadian kasus Pina ini, Pina benar-benar itu orangnya bukan kecelakaan tunggal. Orang yang menjemputnya anak Rudiana itu, ya kan, bersama Rudiana. Kalau memang dia kecelakaan tunggal, mana buktinya? Kenapa dia menangkap orang sebanyak itu? Ya, dibilang AF sandiwara dan... Iya bener juga guys, ya kan, kasihan juga yang di penjara itu udah 8 tahun loh guys. Sedangkan itu hukumannya seumur hidup guys.
kasihan juga aku sama mereka gitu. Kalau emang bener dia nggak salah kan kasihan kan. Segala macam. Nggak mungkin AF itu kerja dengan otaknya sendiri, bro. Ya, nggak mungkin itu AF kerja dengan otaknya sendiri, fitnah sana, fitnah sini, kalau bukan diarahkan seseorang. Nggak mungkin. AF itu orang rakyat jelata biasa, kata kamu, ya. Nggak mungkin dia bisa, ya, mengarang-arang semengarang-arang itu doang. Nggak mungkin. Ya, Ada yang percaya kalau AF itu mengarang atas akalnya sendiri? Nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Kenapa lagian? Kalau seandainya Rudiana itu bermasalah besar akibat kasus ini, kenapa memangnya? Ya, nggak boleh kita sebut, nggak boleh kita sebut. BAP yang diatasi oleh Rudiana itu banyak yang salah. Kamu nggak pernah menyimak itu ini. Kalau kamu mau cari tahu sayembara semuanya, cari tahu deh Mel di mana, Linda di mana, ya, AF di mana. AF sejak dijemput itu sama Polda Bandung, kata bapaknya, nggak nongol sampai sekarang. Apa dipasung? Nggak boleh keluar AF sekarang? Hah? Jangan-jangan dia dipasung saat ini nggak boleh keluar. Kamu mungkin tahu, ya. Sampai kamu mengadakan sayembara, kita harus curiga dengan sayembara 500 juta itu. Kalau kamu bisa menemukan AF, gedek gua. Jangan sosok gedek, ya. Saya malah menaruh curiga. Ya, saya malah menaruh curiga. Apakah AF itu dipasung oleh seseorang supaya dia nggak bisa keluar, supaya tidak bisa memberikan kesaksian? Bener. Kami se-Indonesia membutuhkan AF. Ya, kami se-Indonesia ini membutuhkan AF agar memberikan keterangan yang sehat. Ya, kasus ini harus dibongkar. Kenapa rakyat jelata nggak boleh bunyi? Ya, rakyat jelata, rakyat biasa. Justru kami sebagai rakyat jelata yang menuntut keadilan. Kenapa semua kuli-kuli? Iya guys, aku sendiri ini kan orang nggak punya, aku sendiri, aku pribadi nih rakyat jelata, orang kampung, ya kan. Kita semua kan pengen keadilan itu guys. Seandainya terjadi, tapi naudzubillah min dzalik, semoga aja nggak terjadi ke keluarga kita kan. Tapi kalau seandainya terjadi ke keluarga kita guys, gimana perasaan kita guys? Apalagi posisi kita, kalau aku nggak ngomongin orang, aku sendiri ini yang mau dimakan besok, ya masih cari besok guys. Nah sedangkan gak tau lah ya, kita simak bareng-bareng, kita kawal bareng-bareng aja kasus ini guys ya. Bangunan yang harus ditangkap, diharuskan oleh kamu itu biarkan membusuk. Salah tangkap itu biarin, ya kan? Nggak ada orang yang cinta yang namanya rakyat jelata yang model begitu, bro. Jangan sok-sokan deh, ya. Bilang kalau rakyat jelata itu yang kalau salah tangkap nggak apa-apa, biarkan aja membusuk di sana, ya. Apa maksudnya? Senggol-senggol Widya, apa maksudnya? Iya Bu. Panas kalau disindir. Keluarga Ibu Peggy Setiawan dan keluarganya, ya, salahnya apa? Merugikan uang atau gimana sama keluarga kamu? Apa salah saya kritik seperti itu? Ya kan? Kamu merendah-rendahkan sampai mukanya kamu kamu hina-hina. Termasuk saya kamu hina-hina. Nggak lebih hina kamu suatu saat itu. Dengar ya. Selalu menghina-hina orang, merendah-rendahkan orang, nyenggol sana nyenggol sini. Kalau nggak nyenggol nggak makan gitu, ya. Orang Sekarang tuh aku sering banget lihat di beranda, ya, kalau nggak nyenggol nggak makan, kalau nggak nyenggol nggak makan. Lagi rame kata-kata itu guys. rakyat jelata nggak pernah minta uang sama kamu. Orang rakyat jelata itu, rakyat jelata, rakyat Indonesia ini butuh keadilan. Jangan rakyat jelata yang selalu ditumbalkan. Jangan berpura-pura sandiwara deh, ya. Cari itu AF, Mel, Linda, yang orang-orang pura-pura kesurupan itu, ya. Itu yang harus dibikin sayembara itu. Jangan hanya AF aja, ya. Kamu tahu, ya, AF itu di mana? Kamu tahu, dia dijemput di rumah bapaknya, dijemput oleh Polda Bandung. Itu yang jelas, ya. Kenapa?
panik dari kasus ini. Kenapa? Ya jangan menutupi sesuatu lah, bro. Ya jangan menutupi sesuatu lah. Rakyat jelata butuh keadilan. Ya keadilan hukum. Jangan. Bener, rakyat seperti kita ini guys, seperti aku ini emang butuh keadilan guys, butuh keadilan ya, keteransparan, pokoknya gitulah ya. Jangan dilindungi yang bersalah. Jangan mentang-mentang anak pejabat ada yang terlibat di dalam kasus Vina ini. Paham lo? Bilang sok-sokan, sok pintar segala macam, TKW dan lain-lain, nggak urus, ya urus aja tuh anakmu sana tuh, ya. Gimana guys, Budia semakin wow sekarang guys, makin ngeri. Ini ada lagi video berikutnya guys dari kakak Salsabila ya, let's go check it out. Kita bahas lagi kenapa Nikita Mirzani menggebu-gebu sekali memojokkan Peggy Setiawan. Bukan hanya Peggy Setiawan, tapi di video sebelah ini dia memojokkan Ibu Titin, di mana Ibu Titin itu adalah orang yang sangat baik, mendukung rakyat kecil, membela keadilan dan kebenaran ya. Beliau ini tanpa pamrih mendukung Saka Tatal agar terbebas dari praduga salah tangkap. Dia ini akan memojokkan orang-orang yang bisa membuktikan kebenaran. Contohnya, dia memojokkan Ibu Titin, dia memojokkan Peggy Setiawan. Ada apa? Berapa bayaran orderanmu Nikita Mirzani? Nenek siapa namanya? Karena udah tua kan. Sebenarnya ya gampang aja sih sebetulnya. Polisi tinggal manggil aja itu si Saka sama si Titin lagi. Tapi jangan dipanggilnya di Polres Cirebon atau Polsek Cirebon. Karena kan si Titin sendiri bilang dia punya kedekatan yang begitu khusus sama Polres atau Polsek Cirebon. Dia sendiri yang ngomong waktu di acara TV Wak. Andai saja gue ini adalah Kapolri di negeri Konoha, maka gue akan tangkap itu. Negeri Konoha guys, negeri Konoha ya. Si Nikita Mirzani dengan sederet kasusnya. Kasusnya apa saja? Sebentar, kalau video ini viral, gue akan deretin semua kasus dia. Yang dimana Viralkan guys video ini guys, viralkan guys ya, biar dapat informasi terbaru dari kakak Salsabila ini, oke? Nah, masih tanya-tanya, kok berani kali nih orang bilang, siapa yang berani nangkap gue? Punya duit berapa gue bisa ditangkap? Kenapa? Apa gara-gara dia dulu menyerang FPI? Atau apa gitu loh? Apa? Sampai kasus-kasus judi online, prostitusinya itu kayak dibebas-bebasin aja gitu loh ya. Siapa di belakang Nikita Mirzani? Dan untuk teman-teman semua yang sudah bersuara dari awal sampai akhir tentang kasus Vina Cirebon ini, nggak usah pada berbondong-bondong menunjukkan gue lah yang awal. Saya juga orang yang awal menyebutkan kata Rudiana. Tapi kita di sini tidak perlu meminta orang untuk berterima kasih kepada kita, tidak perlu. Tugas kita adalah mengangkatnya tanpa pamrih. Paham ya? Untuk semua, gue nggak peduli siapapun dia. Paham kak, paham banget kak. Terima kasih banyak guys ya yang sudah mau setia nonton di channel Bayu Raden 69 ini. Terima kasih banyak ya sudah subscribe. Saya berterima kasih banyak-banyak guys. Yang belum subscribe ya guys, subscribe, like dan komen biar saya bisa mengasih informasi-informasi yang lagi viral ya, informasi yang lagi tren ya. Yang belum subscribe dulu lah. Aku doakan yang subscribe semoga lancar rezekinya, saya selalu dimudahkan segala urusannya. Yang belum subscribe ya semoga cepet subscribe, like dan komen. Kalau ada video terbaru, kalian menemukan video terbaru yang lagi tren, lagi viral, kalian tag nama aku ya, Bayu Raden 69 ya. Sama ya di TikTok sama di IG semuanya sama ya. Ada linknya itu, ada di linknya di deskripsi ya. Like, subscribe, like dan komen guys ya. Terima kasih banyak-banyak. Insya Allah kita besok jumpa lagi ya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.